abang jawab. Saya menjawabnya juga dalam dua hal itu. Kan abang bilang Indonesia hebat dalam konteks ini. Sehebat apa Indonesia sehingga harus mengabaikan undang-undang dasarnya sendiri. Jelaskan bedanya sistem presidensial kita dan Amerika ya. Persis sama secara teoretik 5 cabang kekuasaan di wilayah eksekutif secara konstitusional. 1 wilayah birokrasi. Legislatif, pembentukan undang-undang, lebih kuat presiden, yudikatif. Langsung ke itu aja tadi, prefungsi DPR. Luar negeri dan pertahanan keamanan. Ada 2 kekuatan yang jadi tanggung jawab presiden. Pasal 11 kita mengatur berbeda. Karena sistem presidensial dimanapun tetap harus ada batasannya. Begitu juga Amerika. Kita pembatasannya untuk perjanjian, perang dan perdamaian harus melalui, tunggu dulu bang, persetujuan DPR. Itu bunyi konstitusinya. Jangan kemudian ditafsirkan bahwa metodenya mutlak eksekutif karena keadaan mendesak. Tidak ada itu. Nah pertanyaannya begini. Begitu juga pasal itu, saya tanya, nanti kamu jawab. Apakah pernyataan harus dengan persetujuan DPR itu secara hukum, di dalam hukum tata negara kita, itu mengikat final dan mengikat atau tidak? Yes, makanya saya jelaskan tadi, abang perhatikan bahwa saya yakin itu tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa itu final dan mengikat. Harus dengan persetujuan. Makanya baca pasal 11. Saya baca. Nah, saya tahu, maka saya katakan kepada Mas Ferry. Setuju, bang? Makanya saya katakan makanya saya katakan kepada Mas Ferry, dia tidak bersifat final dan mengikat. Tapi karena kebijakan luar negeri adalah otoritas presiden dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 maka tentang tidak bisa perjanjian internasional. Saya jawab pertanyaan abang, makanya di sana disebutkan untuk kemudian terdapat pengesahan. Tadi persetujuan nih. Sebelum berangkat dia harus disetujui oleh DPR. Sekarang pengesahan, perjanjian sudah dibuat, disahkan bersama-sama. Ya, dalam hal tertentu dalam bentuk ratifikasi yaitu undang-undang. Di luar hal yang tidak ditentukan dalam bentuk ratifikasi boleh keputusan presiden. Di sini poin abang. Pasal keputusan presiden. Nah, apa itu melalui ratifikasi bang? Ada kategorinya. Yaitu soal perdamaian, soal perang, soal hak asasi manusia, soal lingkungan hidup. Semua termasuk dalam konteks Board of Peace. Harus melalui ratifikasi. Jadi apa yang abang sebut tidak mutlak ada di urusan selain itu. Ngerti nggak bang? Begini. Begini. Abang ngerti dulu nggak? Sebelum saya tindak lanjuti. Saya tidak akan menjawab. Kalau abang tidak ngerti ya sudah saya stop. Saya harus menjelaskan kepada saudara. Jadi gini, yang dipersoalkan oleh Mas Ferry ini kan sebetulnya bahwa keputusan presiden di dalam memilih bergabung ke Board of Peace itu melawan konstitusi, kan begitu? Dari awal kamu mengatakan itu. Melawan konstitusi dan undang-undang turunannya kan. Undang-undang 1945 dan turunannya. Oke, ya. Mas Aiman supaya fair boleh nggak undang-undang pasal 9, 10, 11 ntar dulu, iya. Boleh. Nanti kita maka nanti saya minta mau luruskan logikanya. Menyampaikan ya. Nanti kita tayangkan sama-sama. Ya. Bang Ferry boleh di depan sini. Paradigma presidensialismenya ini kan yang kita perdebatkan sebetulnya kan. Nah saya yang menganut bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu kewenangan eksekutif murni. Dengan pertimbangan DPR. Ataupun apa istilahnya persetujuan sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Bang, ini abang sendiri tidak bisa membedakan dengan persetujuan dan... Ntar dulu, ini logika dasarnya. Saya bicara teorinya dulu, saya tidak bicara soal penerapannya. Saya bicara teorinya dulu. Bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat, dia harus terlibat di situ. Pertanyaan saya Mas Ferry, di mana pasal di konstitusi ataupun di undang-undang lain yang mengatakan bahwa persetujuan DPR untuk keputusan eksekutif berkaitan dengan kebijakan luar negeri itu bersifat final dan mengikat. Di mana pasalnya? Di undang-undang pasal 11 itu sudah final. Apakah dikatakan di situ final dan mengikat? Bang, persetujuan DPR dan mengikat itu nggak bisa. Itu sama dan kalau mahkamah konstitusi sifatnya final dan mengikat kan keputusannya. Ya, karena itu putusan itu tertuang. Peradilan. Bang, dan konstitusi ini lebih tinggi dari putusan pengadilan. Saya tidak tahu abang sekolah di mana ya. Kalau apa yang dinyatakan konstitusi itu kurang final dan mengikat, apalagi nah, apakah ada ayat ini yang mengatakan tertinggi bang. Iya, kalau sudah tertinggi sudah final. Udah saya tahu maksud Ferry itu apa.
Saya tahu Jadi, maksud Ferry. Mas bagi Ferry kan, saya, abang sedang melakukan pembelaan yang sangat Ferry, konyol. Ya. Bukan, saya tidak membela. Saya mau Konstitusi meluruskan. sudah bilang Bukan. terang-benerang. Ferry mau setinggi mengatakan bahwa presiden melawan konstitusi, kan Yes. itu poin kamu. Yes. Saya mau menegaskan di mana pasal bahwa pasal itu di konstitusi sifatnya Makanya, final dan abang mengikat, sebab nggak baik-baik ada itu. Pasal 11 itu Karena kurang lebih penerapan bunyinya, presidensialisme di dunia ini, Presiden kebijakan luar negeri dalam itu otoritas menjalankan eksekutif. keinginan untuk melakukan perang, perdamaian, dan perjanjian Saya nggak itu tahu. Kamu kan harus melalui kamu belajar persetujuan. ilmu hukum kan, bukan ilmu politik. Kan? Konstitusi itu ilmu politik, ilmu hukum, Bang. Saya belajar ilmu Konstitusi politik itu dan ilmu politik hukum. yang kemudian dihukumkan. Saya belajar ilmu politik dan ilmu hukum. Saya melihat Kebetulan saya ngajar ilmu politik. Saya melihat Mas Ferry ini punya satu prasangka buruk. Ingin membenarkan prasangkanya bahwa presiden melawan konstitusi. Karena ingat Mas Saiman, di dalam Undang-Undang 45 ada pasal soal pemakzulan presiden. Salah satu syaratnya itu adalah ketika dia melawan konstitusi. Termasuk yang lain-lain. Apakah itu yang mau digiring oleh Tadi Ferry? Anda katakan Saya bahwa ada nggak tahu. BOP menggulingkan dan Anda menilai bahwa salah satu anasirnya adalah Ferry Amsari. Makanya saya nanya, apakah arahnya mau ke sana? Hebat Saya nggak betul Ferry tahu. Amsari mau menggulingkan presiden. Saya dari tadi bicara ketentuan Undang-Undang Dasar. Loh, Bukan masalahnya bicara. kan ini start dengan tesis presiden melawan konstitusi. Ya kalau presiden ke A, konstitusinya bilang B, ya pasti saya bilang presiden. Saya bertentangan menjelaskan praktek konstitusi. presidensialisme di dunia. Ya, makanya tidak akan ada satu mau negara. abang jelaskan Dengar dulu. praktik presiden di Mars sekalipun, yang ada adalah di konstitusi kita. Bentar dulu. Di Undang-Undang Mas Dasar Eman, kita. tidak ada Pedoman satu kita negara pun Undang-Undang di Dasar dunia. kita, Bang. Sebentar. Tidak ada satu negara pun di dunia yang pernah tuntas dengan perdebatan soal apakah pilihan untuk perang atau kebijakan luar negeri murni eksekutif 100% Mas Iman, tolong ataukah dibatasi melibatkan perdebatan parlemen. ini Ya, bukan di teoritik saja, tapi bagaimana ketentuan pasal-pasal itu. Buka aja itu pasal. Ya, ini nanti kita bisa perdebatkan lagi soal konstitusi, tapi ini kan satu dari dua hal tadi disebutkan. Satu konstitusi, yang kedua soal bagaimana mungkin, ini pertanyaan ya, mungkin nanti Mbak Ulta yang bisa menjawab. Bagaimana mungkin bisa mendamaikan tanpa ada Palestina di dalamnya? Saya tuh bingung. Dan mereka adalah penjajah, Padahal menurut Bung Ferry. beritanya tuh udah ada di mana-mana bahwa Palestinian Authority sudah membuat kantor penghubung untuk BOP ini dan mendukung upaya Palestinian Authority, the PA yang menggovern tepi barat saat ini. Kan tidak make sense jika Hamas yang bergabung. Bentar, Palestina kan itu Authority sudah membuat kantor penghubung membuat kantor penghubung untuk berkomunikasi dengan Board of Peace ini. Kenapa tidak bisa negara Palestina? Saya boleh tanya nggak, Mbak? Sebentar ya, Sedikit. Mas. Saya boleh Sebentar. tanya sedikit saja. Tadi kan Mas Saya Ferry tanya dari sedikit tadi. supaya Ya. tadi Mbak tanya bilang Kan tadi udah dari tadi. kantor penghubung Iya. Palestina di sana. Tapi di Board of Ya udah, Peace-nya Mas Ferry. ada Israel. Itu logikanya gimana? Gini logikanya. Makanya dengerin dulu ya. Nah, saya mau izin nih, Mas Ferry kan sebelumnya kita udah ketemu juga kan di AHU ya kan. Jadi maksud saya gini, saya mohon izin untuk merasa nggak pernah menjelaskan ketemu. dulu. Jangan dipotong dulu. Karena Palestinian Authority membuat kantor penghubung untuk Board of Peace. Kenapa tidak bisa Palestina sebagai negara? Ya kan? Karena mandek di UN untuk mengakui Palestina ini sebagai negara berdaulat. Kalian boleh suka atau tidak suka kepada saya. Kalian boleh suka atau tidak suka kepada Presiden Prabowo. Tapi yang diperjuangkan oleh Pak Presiden Prabowo ini adalah aksi nyata. Kemerdekaan Palestina. Dan ketika beliau aksi nyata, kita nuntut di atas kertas. Nah, tadi juga common sense-nya aja. Ketika kita bergerak cepat, dituntut untuk ke DPR dulu. Jadi kan kita mau gerak cepat nih, ini DPR dulu, ini. Kita sudah aksi nyata nih, ini yang di atas kertasnya bagaimana? Padahal Pak Presiden ini benar-benar sudah ingin memperjuangkan Palestina di Board of Peace itu. Oleh Menteri, satu logika yang tidak linear. Tadi mengatakan UN perlu disingkirkan lah kurang lebih ya dengan peran. Oh salah kan? Ada nggak kata-kata disingkirkan atau tadi? Donald Trump punya kekuatan baru di luar UN yang harus diikuti. Oleh karena itu kita bergabung ke Board of Peace. Sementara untuk urusan Palestina kita pakai statusnya di UN. Dia belum diakui di UN. Kan tuh bertabrakan logika. Saya bisa jawab juga. Tunggu boleh? sabar, kan saya boleh ngomong. Tadi saya sudah berikan kesempatan. Kan kita sudah pernah bertemu. Entah di mana itu kan. Kedua, soal
menjelaskan bahwa butuh langkah cepat. Emang apa pentingnya Indonesia dengan kecepatan itu? Apa yang menyebabkan Indonesia merasa sangat diperlukan? Sehingga butuh buru-buru, melanggar konstitusi, mengabaikan undang-undang. Bagi saya itu cara berpikir yang tidak sehat untuk ditampilkan kepada publik. Jangan melemahkan posisi Indonesia. Ingat, di mata peta pemain global hari ini, Indonesia punya peran strategis. Dia adalah jembatan antara dunia Islam dan dunia Barat. Dia jembatan antara Eropa dan Asia. Dia jembatan antara Timur dan Barat, Mas Ferry. Perannya sangat strategis. Makanya Trump spesifik minta Indonesia, ayo kita berdiskusi, silakan putuskan mau bergabung apa enggak. Dan Indonesia kemudian melihat, berdasarkan informasi yang saya tahu soal bagaimana pernyataan presiden sepanjang mengikuti Board of Peace dan segala macam, jelas bahwa ada sekian daftar keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dengan bergabung di sini, dengan tanpa meninggalkan prinsipnya, itu keberpihakan kepada kemanusiaan, melawan segala bentuk penindasan termasuk yang dialami oleh Palestina. Nah saya kira saya boleh bertanya ke ya Abang. Nanti istana, Saya boleh tadi kan bertanya dari ke istana. Abang. Istana Tadi yang Abang harus bertanya ke mengungkap. saya kan, saya bertanya ke Abang, sehebat apa Indonesia dalam peran itu sehingga dia harus mengabaikan undang-undang dasar? Itu pertanyaan yang akan ada dua, jawabannya dua karena motifnya dua. Pertanyaan itu kan datang dari keraguan terhadap potensi Indonesia. Kedua, pertanyaan itu bisa saja datang dari keraguan saja, just keraguan. Nah, Abang saya jawab, menjawabnya juga sehebat dalam dua apa hal Indo- itu. Kan Abang bilang Indonesia hebat dalam konteks ini. Sehebat apa Indonesia sehingga harus mengabaikan undang-undang dasarnya sendiri? Saya bicara soal Indonesia di mata dunia hari ini, di mata Trump dan kelompok-kelompok yang ikut di dalamnya, bahwa Indonesia punya peran strategis untuk bisa menjadi mediator dari berbagai blok-blok yang beragam ini. Oke, saya kira di situ saja udah cukup. Kalau saya jelaskan lebih dalam, Bang, tapi Mas Ferry Abang sudah tidak punya prasangka buruk, saya bukan, kira Bang. tidak Saya akan tidak- bergunanya. Abang Nah jangan sekarang melarikan lanjut, pertanyaan dengan saya melawan bilang, konstitusi. Saya orang paling menuduh, paling buruk. Melawan konstitusi. Oke, saya terima saya orang paling buruk, tapi Abang jawab, sehebat apa Indonesia sampai dia harus melanggar undang-undang dasarnya sendiri? Jawabannya sederhana sebetulnya. Kamu perhatiin nggak kiprah presiden sejak dilantik? Presiden menunjukkan peran yang dia bisa mainkan secara strategis dan disitulah keahliannya, yaitu komunikasi global. Presiden menjalin hubungan internasional, dia memperkuat kinerjanya di ranah internasional. Itu satu hal yang harus kita hargai, bahwa presiden ini muncul dengan kekhasannya. Kalau presiden sebelumnya Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, Pak Prabowo mungkin ingin meninggalkan legacy sebagai presiden yang bisa membawa Indonesia ke panggung global dan menjadi salah satu pemain utama di dalam pentas global. Bang, nah, dalam konteks di mata ini, dunia presiden kita boleh sehebat apapun, tetapi dia tidak hebat bahkan untuk mengurus banjir sekalipun. Jadi, yes. makanya saya katakan tadi, Mari kita Mas lihat Ferry, ini kalau kita start dengan prasangka, nalar kita nggak akan jawab berfungsi. pertanyaan, kenapa presiden mengabaikan pasal konstitusi ini? Presiden dengan persetujuan Lihat, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Mas Ferry saya bilang ya, ini karena saya nggak hafal pasalnya di Konstitusi Amerika, mirip. Konstitusi Amerika. Dengar dulu. Kamu Kalau jangan lari. Abang berdebat Konstitusi Amerika, saya sini. pulang. Ferry sini dulu. Ya. Fer, yang saya pertanyakan ke kamu, dan ini menjadi perdebatan penerapan presidensialisme di seluruh dunia, tidak pernah ada titik temu, karena faktanya presidenlah yang dominan menentukan kita perang atau enggak. Iya. Kita harus mengambil langkah apa dalam terserah. bicara. Itu Tapi resiko dengan presidensialisme. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Abang boleh pakai teori apapun. Iya. Ini pasal konstitusi. Bunyi, Wajib pertanyaan, bagi begini. presiden menghormati dan menjalankan konstitusinya Ya, sendiri. sekarang saya Nggak jawab usah kamu. pakai konstitusi Amerika saya atau jawab kamu. konstitusi Dengar dulu. manapun.